Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan saya Firin dengan NIM 2423450004 dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik teman-teman, adapun saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat UAS saya. Dalam video ini kita akan membahas tentang kerusakan hutan dalam perspektif filsafat Islam. Hutan sebagai paru-paru dunia yang menyerap oksigen, menjaga iklim dan habitat jutaan spesies. Indonesia memiliki negara dengan hutan tropis terluas, namun mengalami deforestasi mengkhawatirkan. Dampaknya yaitu bencana alam, kehilangan biodiversitas, kerugian sosial ekonomi masyarakat adat. Berikutnya yaitu ada hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Yang pertama yaitu ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yaitu wajibul wujud, sumber segala yang ada. Alam adalah pancaran atau emanasi dari keagungannya. Setiap unsur alam senantiasa bertasbih kepadanya. Yang kedua yaitu ada hubungan dengan manusia, yaitu khalifah di bumi, satu-satunya makhluk yang berakal dan berkehendak bebas, jembatan antara dunia material dan dunia spiritual. Yang ketiga yaitu ada hubungan dengan alam atau ayat-ayat Tuhan. Manifestasi keagungan Allah merusak alam, merusak ayat Tuhan. Keseimbangan alam adalah harmoni tasbih kosmis. Konsep manusia sebagai kafilah di bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang kafilah di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Tidak ada kepemilikan mutlak. Alam adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia, bukan hak milik manusia secara mutlak. Pemanfaatan bijaksana. Pemanfaatan alam harus bertanggung jawab, tidak berlebihan dan tidak merusak atau tidak israf. Jaga keseimbangan atau mizan. Manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem sebagai keteraturan ciptaan Tuhan. Akuntabilitas di hadapan Tuhan. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas cara mengelola dan memperlakukan alam. Ibnu Sina, amanah kekhalifahan lahir di keunikan manusia sebagai makhluk berakal sempurna. Fenomena kerusakan hutan di era modern. Di tahun 1990 sampai 2020, ada 178 juta hektar hutan yang hilang. Di tahun 2001 sampai 2019, ada 26 juta lebih hektar tutupan pohon hilang di Indonesia. Di tahun 2015 ada 2,6 juta hektar hutan terbakar, yaitu hutan yang terdiri dari hutan Kalimantan dan hutan Sumatera. Adapun bentuk-bentuk kerusakan hutan, yang pertama yaitu deforestasi masif. Pembukaan lahan perkebunan yaitu berupa kelapa sawit, karet, tambang tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Yang kedua yaitu illegal logging. Penebangan liar di Kalimantan, Sumatera, Papua yang merampas hak masyarakat adat. Yang ketiga yaitu kebakaran hutan. Harutlah akibat faktor alam dan pembakaran disengaja untuk membuka lahan perkebunan. Fragmentasi hutan. Pembangunan infrastruktur memecah kawasan hutan, mengancam satwa liar dan biodiversitas. Analisis kerusakan lingkungan dalam perspektif filsafat Islam. Ibnu Sina pernah berkata, alam sebagai organisme hidup. Alam bukan mesin mati, melainkan sistem hidup yang memiliki keteraturan, tujuan, dan nilai intrinsik. Hutan adalah ekosistem kompleks yang fungsi vitalnya harus dijaga, selaras dengan depth ekologi modern. Konsep mizan atau keseimbangan. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang tepat. Penebangan berlebihan, alih fungsi lahan, dan pencemaran. Pelanggaran mizan
atau konsekuensi bencana alam, perubahan iklim, dan penyakit. Fasad fil ard, kerusakan di muka bumi. Krisis lingkungan adalah akibat demonisasi nafsu material atas akal dan hati nurani. Ketika manusia tidak melihat alam sebagai manifestasi Tuhan, eksploitasi menjadi tak terkendali. Al-Ghazali pernah berkata, alam sebagai ayat Allah. Orang yang merusak alam sedang merusak ayat-ayat Allah. Kerusakan hutan bukan sekadar pelanggaran ekologis. Ini tindakan yang menjauhkan manusia dari Tuhannya secara spiritual. Studi kasus tinjauan filsafat Islam. Kebakaran hutan Kalimantan di tahun 2015 dan 2019. Faktanya, ada 2,6 juta hektar hutan terbakar di tahun 2015. Emisi karbon melebihi emisi harian AS. Ribuan warga menderita ispa. Pandangan Ibnu Sina, ini adalah fasad fil ard atau kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek atas nilai moral. Terputusnya hubungan harmonis antara nafs al-natiqah atau jiwa manusia dan nafs al-kulliyah atau jiwa alam. Illegal logging dan hancurnya hutan Papua. Faktanya, Papua menyimpan 50% biodiversitas Indonesia. Penebangan liar menghancurkan ekosistem dan kearifan lokal suku Emume, Komoro, dan Dani. Dimensi keadilan. Masyarakat adat yang paling sedikit berkontribusi pada kerusakan menanggung dampak terbesar, bertentangan dengan konsep keadilan. Dalam Islam yang ditekankan Ibnu Sina. Pandangan kritis dan relevansi filsafat Islam. Yang pertama yaitu ada kritik antroposentrisme. Paradigma yang menetapkan manusia sebagai pusat eksistensi mengubah hutan dari ekosistem sakral menjadi komoditas. Nilai hutan diukur dari harga kayu dan lahan, bukan nilai intrinsiknya. Yang kedua yaitu ada kritik dikotomi sains agama, pemisahan sains dan spiritualitas, melemahkan solusi lingkungan. Ibnu Sina membuktikan integritas keduanya menghasilkan pemahaman holistik yang lebih komprehensif. Yang ketiga yaitu ada kritik kebijakan pragmatis. Paris Agreements atau RIT masih berbasis logika pasar. Hutan dijaga bukan karena nilai intrinstiknya, melainkan nilai karbon. Motivasi pragmatis. Rapuh ketika harga berubah. Solusi dan tawaran pemikiran etika lingkungan Islam. Yang pertama yaitu ada rekonstruksi paradigma dari antroposentrisme teorisme ekologis, menempatkan Tuhan sebagai pusat eksistensi manusia dan alam, sama-sama makhluk yang memiliki nilai intrinsik dan kewajiban saling menjaga. Yang kedua yaitu pendidikan berbasis nilai Islam, integrasi filsafat Islam dalam kurikulum, pelajaran ekosistem, makna hutan sebagai ayat Tuhan, fikih lingkungan di pesantren dan madrasah, tanggung jawab khalifah sebagai bagian ibadah. Yang ketiga yaitu revitalisasi kearifan lokal, hutan adat Baduy, Sasi Maluku, Lubuk Larangan. Aksi secara hukum hak-hak masyarakat adat, dokumentasi akademis kearifan lokal, integrasikan kebijakan pengelolaan lingkungan nasional. Gerakan Hijau Islam, Khalifah bertanggung jawab, fatwa kewajiban menjaga lingkungan,
program penanaman pohon sebagai amal saleh, kampanye gaya hidup qanaah, sederhana atau zuhud. Dari beberapa poin di atas dapat kita simpulkan, kerusakan hutan adalah manifestasi kegagalan manusia sebagai khalifah atau pengkhianatan terhadap amanah ilahi. Alam semesta atau termasuk hutan adalah emansi dari Tuhan, memiliki nilai intrinsik sebagai ayat-ayat kebesarannya. Hubungan Tuhan, manusia, dan alam membentuk kerangka ontologis dan etis. Manusia adalah pengelola yang bertanggung jawab. Distorsi khalifah, penguasa dan tiran atas alam adalah akar krisis ekologis akibat antroposentrisme dan materialisme. 3 pilar etika lingkungan Islam: tauhid, kesatuan ciptaan, khalifah dan amanah, mizan dan keseimbangan. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, yang mana barang siapa yang merusak bumi setelah diperbaiki, sesungguhnya ia telah berbuat kerusakan yang nyata. Menjaga hutan adalah menjaga agama, menjaga alam adalah ekspresi terdalam dari iman. Saya Firin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.